Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Rabu 2 Agustus 2023 bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ, saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan dan segera kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Kita simak inilah 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Penyidik Bareskrim juga memberikan surat perintah penangkapan terhadap Panji Gumilang. Sementara itu penyidik Bareskrim Polri memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status penahanan Panji Gumilang. Panji Gumilang dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis bebas Hakim Agung Ghazalba Saleh dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Vonis bebas itu dijatuhkan kepada Ghazalba Saleh oleh Pengadilan Negeri Bandung. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsikal Muda Agung Handoko membantah kabar adanya intimidasi dari TNI kepada pimpinan KPK usai penetapan tersangka 2 perwira TNI dalam kasus dugaan suap di Basarnas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi dapat disidangkan di peradilan umum. Peradilan tersebut dengan syarat KPK dan Puspom TNI membentuk tim koneksitas. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus tindak pidana yang pencucian uang yang melibatkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. KPK mendalami aliran uang korupsi Rafael Alun yang diduga digunakan untuk bisnis investasi. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Operasi pencarian 8 penambang emas yang terjebak di lubang galian tambang emas yang terletak di Desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah resmi ditutup. 8 penambang yang belum ditemukan tersebut dinyatakan hilang. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan 63% wilayah zona musim di Indonesia terdampak fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering. Puncak fenomena El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus dan September mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan pertanian menjadi sektor yang paling mengalami dampak serius akibat perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan. Dan saudara, sejumlah informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, pemerintah provinsi memastikan stok gas LPG subsidi 3 kg di Bengkulu masih aman. Sebanyak 62.000 tabung gas LPG sudah disalurkan pada Juli 2023 lalu. Dalam mengantisipasi kelangkaan gas subsidi 3 kg di Sumatera Barat, Pertamina menambah kuota gas subsidi sebanyak 240.000 tabung untuk beberapa hari ke depan. Sementara itu, DPR meminta pemerintah dan Pertamina membuat regulasi penyaluran gas subsidi yang baik agar tepat sasaran. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan lokasi pembukaan Piala Dunia U17 masih terus didiskusikan dan menunggu hasil penilaian Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Pemerintah akan mengevaluasi pemberian bebas visa kunjungan untuk 159 negara. Evaluasi ini dilakukan karena pemerintah ingin mengoptimalkan peluang pariwisata meski sudah melampaui target yang ditetapkan. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia bersyukur telah melewati masa pandemi COVID-19 dan bersiap menghadapi tantangan baru. Hal ini diungkapkan Kepala Negara pada zikir dan doa kebangsaan 78 tahun Indonesia Merdeka di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pemerintah memulai rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Indonesia pada 1 Agustus 2023. Rangkaian kegiatan HUT kemerdekaan diawali dengan zikir dan doa kebangsaan 78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait, menyatakan partainya optimis untuk mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Bakal calon presiden Anies Baswedan belum mengungkapkan siapa sosok bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan presiden 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai penetapan bacawa pres hanya soal waktu saja. Ketua Umum DPP Pepabri, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar menyatakan, purnawirawan yang tergabung dalam partai politik diharapkan tetap menjaga persatuan walaupun berbeda partai menjelang pemilu 2024. Pemerintah Indonesia terus berbenah untuk mewujudkan menjadi negara raja baterai listrik dunia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah terus belajar dari negara lain seperti Korea Selatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerjasama dengan pemerintah kerajaan Maroko dalam mengolah air limbah menjadi air bersih yang dikonsumsi. Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta kementerian terkait meninjau berbagai pelayanan dan fasilitas yang ada di MPP Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu, peninjauan tersebut memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Sementara itu, Saudara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meluncurkan gerakan gotong royong percepatan penurunan stunting di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Gerakan ini dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul sebagai gerakan Pancasila. Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI menggelar kegiatan gerakan 1000 kantong darah di Gedung Olahraga Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Pada kegiatan donor darah kali ini, GMBI bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Darmais dan RSCM. Informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi, TVRI. Anggi Diji dan Andin Wijaya masih menemani Anda di Klik Indonesia Pagi, TVRI. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, sebanyak 24 seniman asal Yogyakarta memberikan nuansa berbeda di industri fashion tanah air. Salah satunya dengan menghadirkan kreasi gambar bernuansa kebudayaan Yogyakarta di atas media fashion berbahan jeans. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.